Pemerintahan menargetkan setoran dari pungutan pajak konsumsi sebesar 995,2 triliun rupiah di tahun ini. Target tersebut naik 8,4% dari yang ditargetkan mencapai 917,79 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan setoran dari pungutan pajak konsumsi sebesar 995,2 triliun rupiah di tahun ini. Setoran tersebut berasal dari kelompok pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN tahun anggaran 2026, meliputi PPN dalam negeri sebesar 615,1 triliun, PPN impor 352,2 triliun, PPN BM dalam negeri 8,4 triliun, PPN BM impor 6,8 triliun, serta pendapatan PPN BM lainnya sebesar 2,6 triliun rupiah. Secara umum, target penerimaan PPN dan PPN BM tersebut naik 8,4% dari yang ditargetkan pada Undang-Undang APBN 2025 yang mencapai 917,79 triliun rupiah. Target penerimaan PPN dan PPNBM pada tahun lalu tersebut turut berdasarkan asumsi kenaikan tarif PPN sebesar 12% yang seharusnya berlaku awal 2025. Namun sebelum pergantian tahun dari 2024 ke 2025, pemerintah memutuskan tarif 12% hanya berlaku untuk pajak konsumsi barang mewah saja atau yang masuk ke kategori PPNBM. Berdasarkan realisasinya tahun lalu, pemerintah hanya mampu mengumpulkan setoran PPN dan PPNBM sebesar 790,2 triliun rupiah atau 86% dari target yang ditetapkan. Selama tahun lalu juga pemerintah mengakui terdapat restitusi yang tinggi. Pemirsa, Dirjen Pajak mencatat jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Kortex terus bertambah mencapai 12,5 juta wajib pajak per 26 Januari 2026. Dari jumlah itu, aktivasi didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 11,5 juta wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Kortex terus bertambah mencapai 12.529.341 wajib pajak per 26 Januari 2026. Dari jumlah tersebut, aktivasi didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 11.588.025 wajib pajak, disusul wajib pajak badan sebanyak 851.949, serta 89.144 instansi pemerintah dan 223 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang telah mengaktifkan akun Kortex DJP. Direktorat Jenderal Pajak terus mendorong wajib pajak yang belum mengaktifkan akun Kortex-nya untuk segera melakukan aktivasi. Pasalnya, aktivasi akun Kortex DJP menjadi langkah penting dalam mendukung pelayanan perpajakan berbasis digital yang terintegrasi. Seiring dengan peningkatan aktivasi akun Kortex DJP, Ditjen Pajak juga mencatat perkembangan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2025. Hingga periode yang sama, jumlah SPT tahunan PPh yang telah dilaporkan mencapai 631.659 SPT. Yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 532.668 SPT, diikuti orang pribadi non-karyawan sebanyak 70.088 SPT, sementara itu pelaporan dari wajib pajak badan tercatat 28.737 SPT dengan pembukuan rupiah dan 47 SPT dengan pembukuan dolar Amerika Serikat. Dan pemirsa, informasi berikutnya ini mengenai satu korban tanah longsor di Desa Bongas, Pemalang, Jawa Tengah akhirnya ditemukan. Petugas terus melakukan pencarian untuk menemukan satu korban yang masih hilang. Sudah ketemu satu Pak Aksen, Ustaz Aksen.
Petugas kembali menemukan satu jasad korban longsor di Desa Bongas, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan oleh petugas tertimbun oleh material longsor. Korban atas nama Aksinudin itu telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Meski satu korban telah ditemukan, tim SAR terus melakukan pencarian. Ya, telah terjadi longsor di daerah Siranti, Desa Bongas. Pasalnya masih ada satu orang, yaitu ayah Aksinudin yang hingga kini masih hilang. 15 menit belum ditemukan, kita coba terus melakukan search and rescue ya bersama Basarnas, TNI Polri, warga masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Serta dibantu juga oleh beberapa puskesmas yang ada di Watu Kumpul, Cikadu dan Kecamatan Watu Kumpul. Kita saling bahu-membahu mencoba untuk berjibaku menemukan korban sedapat mungkin. Karena dengan kondisi situasi dan cuaca yang seperti ini dimungkinkan ini kalau terus memburuk ya nanti coba kita tarik kembali kalau memang belum ditemukan. Sebelumnya tanah longsor terjadi pada Minggu pagi di kawasan hutan Desa Bongas. Selain menimbulkan 2 orang korban, sedikitnya 1 hektar padi siap panen tertimbun material longsor. Pemirsa, 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor Desa Pantai Long, Kecamatan Pausangan, Kabupaten Biren, Aceh, hingga kini masih luluh lantak. Sepertiga kawasan pemukiman lenyap. 25 rumah warga tak lagi menyisakan jejak. Tergerus derasnya arus berubah menjadi aliran sungai. Karam, tertimbun, dan tenggelam. Inilah kondisi Desa Pantai Long 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor yang hingga kini masih dalam keadaan porak-poranda. Dari total luas pemukiman sekitar 7.000 meter persegi, sepertiganya hilang tergerus arus bersama 25 rumah warga yang kini telah berubah menjadi sungai. Bencana besar ini juga merenggut nyawa seorang bayi dan seorang lansia meninggal dunia. Sementara itu, lebih dari 300 rumah warga di desa penghasil jeruk Bali terbaik di Biren ini mengalami rusak parah. Hingga kini, ratusan rumah tersebut belum dapat dibersihkan, masih tertimbun tanah dan lumpur sisa terjangan arus sungai Krueng Pausangan. Ya, kalau kerusakan untuk rumah, yang pertama kita kehilangan wilayah dulu. Kita sepertiga wilayah desa kita kehilangan digerus oleh sungai yang telah membawa lebih kurang 25 rumah yang hanyut beserta dengan tanah-tanahnya. Saat ini 1.398 jiwa belum mendapat hunian sementara atau tempat pengungsian yang layak. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian, sementara sebagian lainnya memilih kembali ke rumah meski harus hidup di tengah puing dan tanah longsor yang belum sepenuhnya dapat dibersihkan. Dari Biren Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.